Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu dalam mata pelajaran IPA. Nah, anak-anak, setelah kemarin Ibu sudah kasih materi berupa file PDF. Nah, untuk video kali ini Ibu akan menjelaskan materinya melalui video. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Kita langsung saja ya. Nah, materi untuk yang pertama yaitu mengenai biotik dan abiotik. Nah, di sini ada gejala alam biotik dan gejala alam abiotik, lalu melakukan pengamatan gejala alamnya. Nah, dalam materi yang kemarin Ibu sudah kasih itu mengenai komponen-komponen abiotik dan biotik. Mungkin kalian sudah mengerti atau sudah bisa membedakan apa itu biotik dan abiotik. Nah, untuk kali ini Ibu akan menjelaskan gejala-gejalanya. Maksudnya gejala alamnya ya. Kita mulai. Nah, pendahuluan dulu. Lingkungan hidup adalah suatu sistem kompleks yang berada di luar individu yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisme. Komponen biotik, komponen dalam alam semesta yang hidup di dalamnya termasuk makhluk hidup seperti berbagai jenis tumbuhan, manusia, hewan, dan juga mikroorganisme. Lalu ada komponen abiotik, yaitu komponen dalam alam semesta yang terdiri atas benda-benda terhidup seperti air, udara, tanah, suhu, kelembapan, dan bebatuan. Oke, nah ini adalah contoh-contoh dari komponen abiotik dan biotik. Nah, bisa kita lihat ada komponen biotiknya itu adalah kupu-kupu, bangau, di sini ada kura-kura. Nah, komponen abiotiknya di sini ada air, tanah, mungkin ada cahaya matahari, seperti itu ada bebatuan, seperti itu ya. Ibu percaya kalian sudah bisa membedakannya. Nah, ini dari komponen abiotiknya. Ada intensitas cahaya, ada matahari, ada tanah, bebatuan, nih ada air, seperti itu. Oke, nah gejala alam dapat berupa gejala kejadian, merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam seperti terjadinya hujan, kebakaran, kelahiran, metamorfosis, pernapasan, dan lain-lain. Sedangkan gejala kebendaan yaitu menunjukkan benda-benda yang ada di alam seperti tanah, besi, kapur, burung, siput, pohon mangga, dan sebagainya. Selanjutnya, gejala alam biotik. Gejala alam biotik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan makhluk hidup. Misal, metamorfosis serangga, fotosintesis, penyerbukan, dan pertumbuhan makhluk hidup, dan lain-lain. Gejala alam biotik hanya dimiliki atau didapat dilakukan oleh makhluk hidup, sehingga merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Sebagai contoh, gejala alam biotik antara lain sebagai berikut: tumbuh dan berkembang, bergerak, bernafas, bertambah banyak karena mampu berkembang biak, peka terhadap rangsang, mampu beradaptasi, membutuhkan nutrisi, ya seperti itu contohnya. Nah, ini tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup menunjukkan gejala pertumbuhan dan perkembangan. Contoh, biji jagung yang kamu semaikan di tempat yang sesuai akan berkecambah, lalu seiring dengan waktu akan tumbuh menjadi besar dan berkembang membentuk daun, akar, bunga, dan menghasilkan buah. Kemampuan unik untuk tumbuh dan berkembang hanya dimiliki oleh objek biotik atau makhluk hidup saja. Nah, ini adalah contoh dari
tumbuh dan berkembang. Selanjutnya ada gerak. Semua gerak makhluk hidup menunjukkan kemampuan untuk bergerak. Kebanyakan hewan mampu bergerak dengan aktif, tetapi ada tumbuhan yang dapat bergerak. Nah, disebut adalah gerak pada tumbuhan. Mungkin kalian waktu SMP sudah menerima materinya. Contoh misalnya nasti, taksis, fototropisme, seperti itu ya contohnya gerak pada tumbuhan. Walaupun tidak seaktif seperti hewan. Meskipun kemampuan gerak merupakan ciri khas gejala biotik, beberapa objek abiotik juga menunjukkan kemampuan gerak seperti angin bergerak karena adanya perbedaan tekanan. Lalu ada air bergerak karena adanya perbedaan ketinggian. Selanjutnya yaitu bernafas. Semua makhluk hidup menunjukkan gejala bernafas, yaitu mengambil oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida. Oksigen diperlukan untuk membakar zat makanan agar diperoleh energi. Dengan energi ini makhluk hidup dapat tumbuh, berkembang, dan melakukan aktivitas. Jadi kebayang ya kalau misalnya oksigen ini habis ataupun berkurang di bumi. Seluruh kegiatan manusia bisa terganggu karena dengan oksigen berkurang. Nah, ayo kita jaga kadar oksigen di bumi agar tetap stabil. Contohnya dengan apa? Dengan menanam tanaman walaupun lahan kita sedikit atau lahan di rumah sangat terbatas, tetaplah menanam pohon untuk bisa menghasilkan oksigen dan membantu menjaga lingkungan. Selanjutnya yaitu bertambah banyak karena mampu berkembang biak. Makhluk hidup mampu untuk berkembang biak. Sepasang burung merpati jika mampu pelihara dengan baik setelah beberapa tahun akan berkembang biak, bertelur, lalu menetas sehingga jumlahnya bertambah banyak. Berbeda dengan buku dan pensil yang kamu miliki, dari tahun ke tahun tidak akan berkembang biak meskipun kamu merawatnya dengan baik. Nah, jadi itu bisa kita bedakan ya perbedaan antara biotik dan abiotik. Sudah terlihat jelas perbedaannya. Selanjutnya yaitu peka terhadap rangsang atau yang disebut iritabilitas. Gejala lain yang dimiliki oleh makhluk hidup adalah peka terhadap rangsang. Rangsangan dapat berasal dari dalam tubuh maupun luar tubuh. Manusia dan hewan mengenali adanya rangsangan melalui indera. Manusia memiliki 5 indera atau panca indera yang masing-masing peka terhadap rangsangan tertentu. Nah, semua panca indera yang ada di manusia itu bekerja dengan baik. Jika ada salah satu yang terganggu, maka sisanya juga akan mengalami gangguan. Seperti jadi untuk panca indera ini kita jaga dan dirawat dengan baik. Nah, kita akan bahas tadi setelah membahas gejala alam biotik. Nah, sekarang kita akan bahas gejala alam abiotik. Gejala alam abiotik berkaitan dengan sifat fisik dan kimia dari luar makhluk hidup. Contohnya hujan, pelapukan, erosi, ledakan, dan sebagainya. Beberapa karakteristik atau sifat gejala alam abiotik seperti wujud. Nah, wujudnya bisa berupa padatan, gas, cair, ya. Lalu ada bentuknya bisa kotak, bisa bulat, bisa segitiga. Nah, untuk warna bisa banyak ya, ada merah, putih, kuning, hijau. Ukurannya sudah jelas, tentu kalian bisa menyebutkan. Contohnya, misal ada ukurannya 10 cm, 20 cm, seperti itu. Nah, untuk bau juga bisa kalian sebutkan. Contohnya ada misalnya bau bunga melati, atau misalnya bau parfum, seperti itu ya. Lalu ada rasa pahit, manis,
asam, asin, seperti itu. Lalu ada teksturnya bagaimana? Apakah lembut, kasar, atau misalnya teksturnya misalnya sangat keras atau sangat cair, seperti itu ya. Nah, di sini sudah ada penjelasannya, boleh dibaca? Ibu kasih waktu. Silakan. Ini adalah pengertian dari yang tadi Ibu sudah sebutkan contoh-contohnya. Jadi kalian bisa baca ya. Nah, ini juga sama untuk pengertian ukuran, ada bau. Nah, untuk bau di sini kan tadi Ibu sudah contohkan kayak bau bunga melati atau misalnya bau parfum. Nah, di sini bisa aja ada bau zat belerang, amonia, seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah melakukan pengamatan gejala alam. Berdasarkan lokasinya, pengamatan gejala alam biotik dan abiotik dibedakan menjadi pengamatan di alam maupun di dalam laboratorium. Agar pengamatanmu menghasilkan data yang benar dan dapat dipercaya, kamu harus menggunakan alat atau bahan dan prosedur kerja yang tepat. Jadi tidak asal-asalan ya dalam melakukan pengamatan. Nah, ini bisa beberapa contoh alat dalam mengamati gejala alam atau gejala biotik atau abiotik antara lain sebagai berikut. Ada teropong atau binokuler, ada kamera, ada berbagai alat ukur, contoh misal penggaris, jangkau sorong, gitu ya, timbangan. Lalu ada loop atau kaca pembesar. Nah, misalnya ada harus meneliti benda yang sangat kecil, bisa menggunakan mikroskop. Lalu harus meneliti misalnya keasaman suatu zat, bisa menggunakan pH meter. Nah, yang terakhir untuk kompas, menentukan arah. Ya, jika misalnya kalian mengamati penelitian di luar laboratorium atau di alam. Ya, materi untuk abiotik dan biotik sudah selesai. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Nah, tugas untuk minggu ini yaitu kalian membuat tabel. Itu berisikan komponen-komponen abiotik dan biotik yang ada di rumah kalian masing-masing. Masing-masing 10 ya, 10 komponen biotik dan 10 komponen abiotik. Nanti tugasnya bisa diupload di LMS. Nah, untuk teknisnya kalian bisa baca mengenai tugasnya di LMS. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.